Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rayhan Adijaya dengan NPM 2024-13141. Kali ini saya akan membahas materi tentang pemrograman Python, yaitu struktur data dasar yang meliputi list, tuple, set, dan dictionary. Struktur data itu adalah cara kita untuk menyimpan dan mengatur data supaya mudah diakses dan digunakan. Python punya beberapa struktur data bawaan, dan 4 yang paling sering banget digunakan adalah list, tuple, set, dan dictionary. Nah, langsung aja ke yang pertama, yaitu list. Nah, list adalah kumpulan data yang berurutan dan bisa diubah di Python. List ditulis dengan tanda kurung siku. Nah, contohnya itu ada di sini ada mahasiswa terdaftar. Contohnya ada Raihan, ada Tio, ada Wilman, ada Sandi. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan data dengan menambahkan append ini. Contohnya kayak mahasiswa underscore terdaftar titik append. Di sini langsung dipanggil nama Agus, langsung di sini muncul. Tapi gara-gara di sini pakainya remove, dibarengin sama remove juga, otomatis Wilman ini hilang. Gara-gara yang di sini yang di remove-nya Wilman, jadi Wilman itu hilang. Tapi karena kita pakai append, jadi kita munculin juga yang baru, yaitu Agus. Makanya di sini Wilman-nya hilang, tapi Agus muncul di output-nya ini. Jadi untuk menambahkan data itu kita bisa menggunakan append, tapi untuk menghapus data kita bisa menggunakan remove gitu. Nah, yang selanjutnya ada tuple. Tuple ini mirip sama kayak list, tapi si tuple ini bedanya data yang di dalam tuple ini nggak bisa diubah. Beda kayak list. Kalau list itu data di dalamnya itu kita bisa ubah-ubah. Contoh yang tadi saya sebutin itu ada append, ada remove. Itu bisa diubah-ubah atau ditambah. Nah, kalau si tuple ini bedanya itu nggak bisa diubah. Nah, bedanya tuple juga, kalau list itu biasanya ditulis dengan tanda kurung siku. Kalau tuple itu ditulis dengan tanda kurung biasa. Contohnya seperti ini, mahasiswa underscore tuple. Di sini menggunakan tanda kurung biasa, beda dengan list yang menggunakan tanda kurung siku. Dan seperti tadi yang dibilang bahwa tuple itu adalah data yang tidak bisa diubah. Jika kita ingin mengubahnya, contohnya seperti ini, bakal terjadi error. Nah, maka akan terjadi error ketika kita mencoba mengubah isi data yang ada di dalam tuple ini. Nah, si error ini nunjukin kalau tuple itu bersifat immutable atau nilainya tetap. Makanya tuple itu cocok untuk data yang bersifat tetap, kayak daftar mahasiswa yang udah terdaftar dan tidak boleh diubah gitu. Nah, selanjutnya ini ada set, yaitu data unik tanpa duplikasi. Nah, seperti ini data unik. Jadi set ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang sudah hadir tanpa ada namanya double atau duplikat nama. Nah, di sini ada contohnya, ada hadir set, di bawahnya juga ada ini if nama in hadir set di sini. Jadi ketika kita nanti memasukkan data mahasiswa, kehadiran mahasiswa 2 kali, maka akan munculnya maka akan munculnya teks seperti ini, sudah tercatat hadir sebelumnya. Untuk notesnya di sini kita bisa di bawah sini. Nah, contohnya di sini tadi saya memasukkan nama Raihan, dan kedua kalinya saya masukkan nama Raihan lagi, langsung muncul tulisan yang tadi seperti di atas, Raihan
sudah tercatat hadir sebelumnya, karena sebelum kita masukkan nama rekan juga di sini. Dan ketika kita cek lihat daftar hadirnya, langsung di sini cuma satu doang yang muncul yang tadi, karena kita menggunakan di sini yang tadi ini if namain hadir underscore set gitu. Karena sifat set ini unik alias nggak boleh duplikat, maka kita nggak perlu khawatir kalau data kehadiran tuh bakal 2 kali muncul gitu, karena ini tuh set ini adalah salah satu yang penting kalau buat data yang mau kita simpan gitu, biar akurat, terutama di daftar kehadiran seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada dictionary atau data berpasangan ya, key dan value. Nah, dictionary ini digunakan untuk menyimpan data berpasangan antara key dan value. Nah, contohnya seperti ini status kehadiran. Jadi ada key dan value-nya. Nah, key-nya itu adalah nama mahasiswanya. Dan kalau value-nya itu adalah status kehadirannya, seperti hadir atau tidak hadirnya. Nah, contoh output dari dictionary ini kita bisa lihat dari sini. Bisa dilihat dari rekap kehadiran. Nah, di sini langsung muncul rekap kehadiran mahasiswa siapa saja yang hadir dan tidak hadirnya. Contohnya ini ada Raihan sama Wilman yang hadir. Di atas tadi karena saya memasukkan Raihan dan Wilman, otomatis Tio dan Sandi itu tidak hadir. Seperti kode dictionary yang tadi. Nah, ini value, key dan value-nya. Kayaknya ini nama mahasiswanya, value-nya ini hadir atau tidak hadirnya, atau status mahasiswanya, seperti itu. Nah, jadi dictionary ini juga berguna gitu. Kalau kita ingin menyimpan data yang saling berhubungan, ibarat kayak tadi daftar hadir mahasiswanya, kayak nama itu adalah key-nya dan nilai itu atau value-nya itu adalah isinya atau statusnya. Nah, jadi kesimpulannya dari struktur data dasar Python ini, setiap struktur data itu mempunyai perannya masing-masing, seperti tuple yang tidak bisa diubah, list bisa diubah agar berurutan, set itu data unik tanpa duplikat, dan ada dictionary juga data berpasangan, itu key dan value. Jadi masing-masing punya kelebihan, dan kalau digabungkan kita bisa bikin program yang emang simpel tapi berguna, seperti program absensi ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Itu dia penjelasan tentang struktur data dasar yang meliputi list, tuple, set, dan dictionary. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.